Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila darji Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in jami'an anbiya wal mursalin malaikati kamar min qurbi sadatina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali man sallallahu alaihi wa sallam ajma'in jami'an awliya wa sallam. Nakhusum ala balagata wa Syekh Samad bin Abdul Rahman wa Syekh Muhammad Sahibul Wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Abdul Habib وشيخك حاج محمد در العلم بن حاج محمودين وشيخك حاج محمد أسعد بن سعد الرحمن الصديق وشيخ الرحمن وشيخك حاج محمد زين بن عبد المغني وشيخك جمال بن عبد وشيخك محمد حسن بن أسعد حاج الفتح ولجميع أستاذي وسامق الرحيم والشيخ محمد أرشد بن بلكر بيان سمعنا محمد علي عبد القادر الجيلاني محمد بن بن هشام بن يزيد المسلمي جنيد البغدادي وماسر التوليدي وآل محمد بن محمد الغازلي وآل أحمد البدوي وآل رحيم شيخ من موليا وشيخ حليل بنغلان حمد مسرور وشيخ البقي مقدم محمد بن علي وعلي وصله فريه والمهاجر محمد بن عيسى وصله فريه وعبد الله بن علي والحداد وعبد الله بن علي والحداد وسلم أبو نعيم ونخص إلى روحي وإلى حضرة سيدنا حجر عليه السلام ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين علمنا التأويل بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat dimuliakan ini. Semoga duduknya kita di masjid ini beserta niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf duduk kita di sini dan setiap langkah menuju ke masjid ini semoga Allah Ta'ala menjadikan pahala yang sangat besar, menjadi pengampunan dosa bagi kita, bagi kedua ibu bapak kita, bagi keluarga kita, jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat hadir dan duduknya kita di tempat ini, dan juga sama kita berniat untuk mengulang kaji tentang ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban untuk kita pelajari dan berniat untuk menghidupkan surau masjid, kemudian mengadakan silaturahim dan sebagainya. Semoga dengan niat-niat yang tadi Allah Ta'ala mengangkat derajat kita nantinya di akhirat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan salawat ini pula kita dijadikan Allah Ta'ala orang-orang yang bersama dengan Rasulullah
mendapat syafaat Rasulullah, dan dikabulkan segala hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati talabil ilmin nafi'. Faslun fi fadilati talabil ilmin nafi'. Pasal ini satu pasal pada fadilah, kelebihan atau keutamaan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Keutamaan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu bermanfaat yang paling bermanfaat yaitu 3. Yang tidak boleh tidak, yang ini yang hukumnya wajib kita pelajari, yaitu pertama awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama sekali yaitu mengenal Allah, yaitu dengan mempelajari sifat-sifat Allah dan segala tanda-tandanya. Tauhid garanya. Yang kedua, ilmu bermanfaat sudah dikatakan yaitu fikih, supaya benar di dalam beribadah. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu yang menghilangkan penyakit-penyakit yang di dalam hati dan memberi pakaian kepada hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Oleh sebab itu, setinggi-tinggi amal adalah amalan hati. Paling besar amal adalah amalan hati. Jadi kita punya kewajiban untuk menuntut kita. Jadi presiden, keutamaan, kelebihan orang mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang 3 itu. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu seperti sabda Nabi SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna'. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan malaikat merendahkan akan sayapnya. Malaikat merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena sangat suka ia dengan perbuatan si hamba itu. Malaikat diperintah Allah untuk menurunkan sayapnya. Maksud menurunkan sayapnya, mendoakan, memintakan ampun, minta diturunkan rahmat kepada orang itu, minta supaya orang itu selamat dunia dan akhirat dan sebagainya. Itu yang dimaksud merendahkan akan sayapnya, karena pengertian merendahkan sayap itu artinya sayang. Hayam, awan anaknya. Bila hari hujan, dilindunginya anaknya dengan sayapnya kan. Nah itu tah. Jadi kita ini orang-orang yang disayangi oleh malaikat. Nah, jadi malaikat pagi ini sudah berkumpul di sini untuk mendoakan, memintakan ampun. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu itu, maka inya apabila keluar dari menuntut ilmu itu seperti orang anak yang baru lahir tanpa ada dosa kepada Allah. Jadi dosanya kepada Allah diampuni. Sebab yang mendoakan itu malaikat. Yang memintakan ampun toh malaikat. Malaikat itu kada berdosa.
karena inya kada berdosa maka qabul. Memintakan rahmat, kasih sayang sehingga hati menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang. Nah, itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ayyardu fata'allama baban minal ilmi khairun min ayyusalliya alfa raka'atin. Artinya la ayyardu, sungguh bahwasanya berpagi-pagi seseorang subuh, hingga sembahyang subuh lalu inya belajarnya satu bab daripada ilmu, itu lebih baik daripada inya sembahyang sunat 1000 rakaat. Inya toh belajar ilmu, bujur-bujur belajar mandangarakan aja. Nah, duduknya toh itu jauh lebih baik inya daripada sembahyang 1000 rakaat. Nah, jadi ini misalnya kita datang ke masjid, datang ke surau, orang sedang pelajaran ini pelajaran yang wajib, tauhid kah, fikih kah, tasawuf kah, orang belajaran tah. Kita datang, apakah kita sembahyang tahiyatul masjid atau langsung duduk? Nah, kan gitu tah. Maka ulama memadahkan lebih baik langsung duduk dangarakan. Itu sembahyang. Sebaik-baik ibadah adalah sembahyang. Itu sebaik-baik ibadah, apalagi mengatik tasbih. Apalagi mengatik tasbih. Jadi bila belajaran tasbih ampihan, baca Yasin parai. Kita usah baca Yasin dulu, ngatik tasbih usah dulu. Tawa endang ngarakan kan itu dah. Bisa sambil endang ngarakan, sambil ngatik tasbih, pahalanya 2, kada 2. Lucong keduanya. Kenapa? Maka lucong keduanya sebab kita kada menghormati ilmu. Ilmu di atas ibadah. Ilmu di atas ibadah. Itulah. Karena itu bila pengajian udah dengarakan aja, biar sambil guring lebih baik daripada mengatik tasbih. Tapi kada berniat guring kan? Ada lebih niat ke sini aku guring, niatnya pasti handa mandangarakan, tapi iya tak guring kada kawat. Karena ta'zimul ilmi afdalu min khairi. Ibadah itu sifat hamba, sedangkan ilmu adalah sifat Allah. Menghormati Allah Ta'alanya lebih utama daripada melakukan ibadah. Itu sebabnya ujar Nabi, kau duduk, kau dengarakan lebih baik daripada kau sembahyang 1000 rakaat tuh. Kau sembahyang duduk pagi belajar satu bab itu apa ya? Misalnya babul wudu. Bab wudu kita ketahui mulai banyunya, tentang banyu nang pengarangnya ada banyu mustakmal, ada banyu suci lagi mensucikan. Ya kalau ibaratnya berwudu, selesai masalah wudunya. Nah,
itu nang kita pelajari itu jauh lebih kenal pahalanya kita dari mbah yang 1000 rakaat. Berapa 1000 rakaat leh? 17 saja berat apalagi 1000. Nah itu tah. Di lain itu kadang-kadang kawan pengajian adeknya tatap aja baca Yasin, tatap aja baca Waqiah, dapat pahalanya ada. Itu aja udah. Itu Habib apa Bahari Sidin. Jadi ada orang baca Yasin, kita baca Yasin. Adakah Yasin yang lebih utama daripada nuntut ilmu dari segala ibadah? Dari segala ibadah maksudnya yang lain daripada yang wajib. Ada leh yang lebih utama daripada yang menuntut ilmu. Amun kadada maka nuntut ilmu lah kau Yasin. Nah, jadi bila pengajian di mana aja bila pengajian yuha orang alim kayak apa kayaknya dah usah ngatik tasbih. Jadi sama hukum orang azan. Dah boleh lagi kita apa aja dah boleh lagi berenai. Tinggal menyahuti orang azan. Itu sama tak. Jadi bila orang azan kita berenai, kita mendengarkan orang azan. Nah, mendengarkan orang azan itu sunat muakkad. Karena apabila kita tahu orang azan, kita berpandir ujar Imam Suyuti ditakutkan orangnya itu mati kena su'ul khotimah. Matinya kena buruk, masih bisa melakukan kemaksiatan, bisa juga matinya jadi kada iman. Itu bila orang azan berenai. Termasuklah orang mahutbah. Yalah, bila orang mahutbah kita disuruh berenai. Ba'an situ la'allakum turhamun. Nah, bila orang sedang mahutbah hendaklah engkau diam. Nah, jangan mengotak-atik apapun lagi. Nah, itu perintahnya kayak itu. Sudah dipadahkan, anda mengasihi kada mengasihi urusan situ, bukan urusanku. Nah, mun hendak dapat pahala 1000 lebih daripada 1000 rakaat, berenai. Dengarakan ngantuk guring, kada apa-apa. Tetap dapat 1000 pahala 1000 rakaat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala bihi birizqih. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut ilmu itu maka mengakui Allah, menjamin. Nah, menjamin Allah Ta'ala baginya urusan rezekinya. Apabila orang menuntut ilmu yang kewajibannya yang wajib bagi dirinya, nuntut, maka Allah lah yang menjamin rezekinya. Ada aja rezekinya. Itu sebabnya subuh kita nih bakajian dulu belajaran. Hanya kena berusaha. Dengan mengaji hanya berusaha. Maka Allah Ta'ala memberikan, mencukupkan akan rezeki untuk orang itu. Rezeki yang paling baik adalah ketenangan di dalam hidup. Ketenangan hati di dalam hidup. Itu rezeki yang paling utama. Jadi bukan berarti rezeki itu hanya harta, kada. Rezeki itu bisa anak, tetangga, kawan yang baik. Itu semua rezeki. Kawan yang baik adalah rezeki. Ini kan tak kumpul kita nih. Orang-orang yang menuntut ilmu itu tentunya orang-orang yang berusaha
untuk memperbaiki keadaan akhlaknya, keadaan kehidupannya. Lalu kita tak kumpul orang-orang yang soleh jadinya, maka berkumpul dengan orang soleh ini akan menimbulkan nilai rezeki yang sangat besar, yaitu pahala di akhirat. Dan hidupnya akan tenang. Bagi orang yang menuntut ilmu agama, hidupnya tenang. Walaupun hidupnya susah, tapi ketenangannya yang didapatnya. Nah, syahdan kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Di dalam At-Tanwir kitab cahaya di dalam menurunkan, menggugurkan segala at-tadbir, pengaturan diri. I'lam annal ilma haitsu takarrara fil kitabil azizi aw fis sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi' alladzi tuqarinuhul khasyatu wa taqtabinuhul makhafah. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kitab yang sebutan-sebutannya tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang mulia atau di dalam kitab hadis, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja murad dikehendaki dengan dia itu yaitu ilmu yang memberi manfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itulah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Yaitu yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala, yang mengakibatkan rasa takut timbul kepada Allah, itulah ilmun nafi'. Nah, apa yang menimbulkan? Yaitu ilmu mengenal Allah. Sebesar apa pengenalan seseorang kepada Allah, maka sebesar itu juga takutnya kepada Allah. Sebesar apa ia mengetahui tentang Allah, maka sebesar itu juga ia takutnya kepada Allah. Itu jalan sama kita nih. Ini misalnya yang paling kenal dengan Pak Wardan, maka makin takutan awan Pak Wardan. Ya Kak, siapa yang paling kenal ya? Kabak. Itu kenal benar. Emang kayak nang di masjid ini kadang tahunya kadang Pak Wardan. Itu sebabnya kada pada hihiran kita. Nang bubuhan nang tahu benar gitu, benar nang takutan benar dilempar ke situ. Ya oleh. Ini dia yang takutan dilempar ke Palupang, dilempar ke sana, ke Sapat misalnya. Tidak oleh. Dede kedadenan takutannya. Ini kan tahu. Kan Pak Wardan sekadar tahu kayak itu aja. Nang bujur-bujur kenal tuh yaitu orang-orang yang begawi di lingkungan siden atau takutan mana tak? Takutan dilempar ke sini, takutan dilempar ke sini. Jadi takutan mana salah. Ya kan, namun nang ini bubuhan ini kada takutannya salah nih Pak Wardan. Kada jagar melemparkan kemana-mana juga ya kalau. Jadi orang yang kenal benar awan Allah, takutan benar bahwa inya tidak diakui lagi sebagai hamba Allah. Itu yang paling takutan. Nah, kita ketahui aja dah, Allah qudrat, Allah qadirun. Misalnya kan kita, Allah itu bersifat kudrat, Allah Ta'ala itu qadirun, kuasa. Kuasanya itu mengadakan mungkin, meniadakan mungkin. Mungkin itu apa? Ya segala macam termasuk kehidupan dan kematian. Kan mungkin dah hidup mungkin, mati mungkin. Isok masih hidup, pastinya mempersiapkan diri untuk
kematian. Kan karena itu, karena inya tahu benar bahwa aku ini kada tahu juga hidup besok kadakah. Nah dari situ inya takutan untuk membunguli orang, menipu orang. Deweninya kenapa jadi takutan kau nipu orang? Kalau esok aku mati. Nah itu, jadi ilmu yang menimbulkan rasa takut itu adalah ilmu tauhid. Sebesar apa tauhidnya, sebesar apa keyakinannya tentang ketuhanan, sebesar itu juga inya takutnya. Karena inya takutan awan hukuman di akhirat atau balasan-balasan yang terjadi di akhirat, maka inya kada wani nyambeti orang, kada wani untuk meribah, sifat hasad, sifat dengki, dah mau kenapa jadi kada dengki? Sebab ada nang memeriksa, nang menilai, ada yang mengetahui yaitu Allah. Karena keyakinannya Allah Ta'ala tahu terus, Allah Ta'ala melihat terus, Allah Ta'ala mendengar terus, maka timbullah rasa takut itu, ya kan? Dan sifat mengharap pun akan timbul lebih kuat karena pengetahuannya tentang Allah tadi. Nah, jadi baik nang baik atau nang buruk menimbulkan rojak harapan dan menimbulkan rasa takut sebesar apa pengenalannya kepada Tuhannya. Nah itu sebabnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menimbulkan takut akan Allah. Kemudian kenapa maka belajar tauhid? Karena takutnya juga, takut ibadahnya kada diterima, takut ibadahnya salah. Jadi belajar ilmu fikihnya. Nah belajar fikihnya toh karena takut bahwa ibadahnya kada diterima. Kenapa maka inya harus belajar ilmu tasawuf, ilmu hati? Sebab Allah Ta'ala itu la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada samar bagi Allah Ta'ala itu oleh sesuatu juga pun. Karena inya takutan bahwa apa yang di dalam hatinya itu kena dibongkar oleh Allah ketika inya di padang mahsyar, maka inya timbul takut awan Allah. Nah, jadi tadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menimbulkan takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia akan haibah. Dengan belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, akan apa timbul? Timbullah haibah, supan awan Allah, malu dengan Allah. Setelah kita ini beribadah nih, kita ini beribadah sembahyang dan sebagainya, lalu kena timbul di dalam ibadah kita tuh kesalahan. Nah dari kesalahan itu kita malu, dengan malu itu kita minta ampun, lalu disuruh memperbanyak membaca istighfar dan sebagainya. Itu jadi menurut Ibnu Athaillah ujar residen, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah dan merasa malu kepada Allah dari segala yang kekurangan-kekurangan kita terhadap Tuhan. Ujar Syekh Ibnu Ubbad di dalam kitab Hikam, di dalam syarah Hikam, ujar siden, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnah min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kathiruhu wa la yurja husulu dhalika illa liman sahha minhu niyyah wa sihhatuha fi dhalika ay yakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wa isti'malahu bima yanfa'u indahu wa iradatal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fa hadhihi an-niyyatu sahihatu
allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa yujtana samaratuha fi taatillahi ajilan. Ujar Ibnul Ubbad radhiyallahu an, ketahui olehmu bahwasanya telah datang, telah ada di dalam Al-Quran dan hadis, baik Quran ataupun hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Di dalam hadis dan di dalam Al-Quran itu banyak membicarakan tentang kelebihan ilmu dan kelebihan orang alim yang tiada terhingga banyak benar di dalam baik hadis atau ya itu tadi diantaranya tadi tentang belajar satu ilmu satu bab aja lebih baik daripada duduknya engkau beserta orang alim, duduknya engkau beserta orang alim, apalagi waliullah, sekedar mengupas hintalu atau sekedar memeras susu kambing, itu jauh lebih baik daripada kau beribadah sunat. Dudukan bener duduk bener kada apa-apa, duduk mengaji kada, belajar kada, duduk bener melihat muhasidin, itu jauh lebih baik daripada engkau beribadah sampai seluruh engselmu terlepas, artinya sampai kepada mati. Kan kayak itu keutamaannya toh, mendatangi orang alim yang tiada terhingga banyaknya kelebihannya toh, dan tiada diharap hasil yang demikian itu, tidak akan diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya. Nah, jadi menuntut ilmu itu yang penting niatnya juga. Kenapa sampai ya? Sampai udah hampiran. Udah doa kita. Nah, belum. Kalau sampai hampiran ya. Aku kadang alih kita boleh sampai hampiran. Setelah aneh juga. Amun sudah akhirat lebih sama net aja ngalih. Mun sudah dunia berjam-jam kita duduk biasa-biasa aja. Nah, melainkan bagi orang yang sah niatnya. Jadi niat itu yang paling penting. Ya. Jadi setiap ibadah dasar niatnya itu yang paling penting. Ibadah apa aja, yang paling penting itu niat dulu. Nah, sebab kenapa? Niat itulah dari dasar ibadah. Semuanya pekerjaan, baik pekerjaan nang wajib, nang sunat, atau yang harus sekalipun, itu dasarnya pasti niat. Itu sebabnya ujaran Nabi, innamal a'malu bin niat. Hanya saja sesuatu itu menjadi amal ibadah apabila benar niatnya. Jadi bila niatnya itu bujur, nah berarti bujur taat. Akan dapat nilai pahala. Apapun yang kita lakukan sesungguhnya nang harus. Ya tadi Bang kayak kita makan, minum, itu kan sesuatu nang harus, tapi didasari oleh niat yang baik, maka akan menimbulkan nilai ibadah. Jadi kita hendaknya nih, sebab agama kita ini agama yang tidak lain semuanya menuju pada satu tujuan, yaitu mengharap ridha Allah. Tujuannya itu aja semuaan. Dan masalah pahala kada pahala itu lain urusannya, itu urusan Allah. Tapi ketika Allah ridha pasti diberikan pahala. Jadi tujuannya itu ridha. Nah, yang demikian itu dapat pahala, ilmu dan segala amal itu kada pasti dengan sah niatnya. Bermula sah niatnya itu, yang demikian itu adalah kehendaknya di dalam menuntut ilmu itu akan anugerah Allah Ta'ala dengan keridhaannya. Dia itu mengerjakan taat dan menjauhi segala maksiat.
dan lagi diamalkannya ilmunya pada memberi manfaat padanya, dan lagi isyarat memberikan pengetahuan keluar daripada kelamnya kejahilan. Jadi niatnya mencari ridha Allah. Kedua, untuk melakukan perbuatan taat supaya benar. Yang ketiga, menuntut ilmu yang bermanfaat itu untuk keluar dari ketidaktahuan kepada pengetahuan. Maka inilah yaitu niat yang sahih yang dipuji di atas, yang demikian di atas lah, demikianlah di dalam akhirat kaina mendapat faedah di dalam taat kepada Allah Ta'ala di dalam dunia dan di akhirat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Allahumma shalli ala sayyidina wa sallim